Selamat malam, Kak Yudup Api. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam ya. Saya ini cuman masuk mau menanyakan ke Bang Pendi nih. Iya, Ya, silakan, Bang. silakan. Iya, saya kan Islam ini. Terus gimana sampai bisa masuk Islam? Karena saya juga ya bisa-bisa ikutin nih kayak sama Bang Pendi nih. Kalau Apa yang Bang Yudup mau tanyakan Abang? ya karena kan selama ini saya selalu dengar-dengar di Komal apa begitu sehingga terbuka sedikit saya punya pikiran, terutama pada saat debat-debat itu seakan-akan saya punya hati itu sudah mau lari ke Yesus kayaknya, pengikut Kristus. Itu. Abang Islam beneran kah? Islam beneran. Pertama saya Kristen, umur 25 tahun saya masuk Islam. Oh, siap. Nah, Yap. gitu. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu sama Abang. Ya. Kenapa Abang meninggalkan kekristenan? Nanti Ya. saya cerita. Saya meninggalkan pada waktu itu sebenarnya kalau hati belum meninggalkan, sebenarnya tidak meninggalkan, cuman karena ya begitulah yang sering dikatakan orang waktu beristri kan begitu. Abang marga Namanya apa? itu Abang marga apa? Yusuf Api. Saya nama saya Yusuf Api Toraja. Oh, Toraja. Siap. Asli. Siap, Bang. Siap. Ya, dan saya juga sudah pernah dikomentari sama Pak Salomo dengan siapa? Pak Bom gitu. Saya juga masuk pertanyakan seperti ini, tetapi kalau jiwa memang kayaknya, apalagi ditambah selama saya buka-buka Komal begini, sudah lebih sebulan ini, Bang Pendi. Saya bertanya dalam hati begini, kok banyak yang Islam masuk Kristen, ngapain saya dari Kristen masuk Islam gitu. Nah, saya buka Komal sambil saya mengamat ceritanya nih. Mengamati setiap Komal-Komal itu kan banyak perdebatan ini. Benar. Dan yang saya terima di situ selalunya jawaban-jawaban yang tidak masuk akal gitu, jawaban-jawaban yang dijawab oleh ya tetangga-tetangga, artinya yang sesama saya begitu. Gitu. Jadi saya cuma mau mempertanyakan bagaimana kekuatan hati Bang Pendi bisa masuk Kristen gitu, karena di dalam hati saya berpikir begini, Bang Pendi saja masuk Kristen, ngapain saya dari Kristen masuk Islam gitu. Gitu aja Bang Pendi. Oke, terima kasih Bang Yudup Api. Saya ingin ceritakan sedikit Bang. Kenapa awal mula saya bisa mengenal Kristen ya. Yang pertama sekali tidak pernah kepikiran oleh saya menjadi orang Kristen Bang. Tidak pernah. Karena agama Kristen itu adalah agama yang sangat saya benci. Agama yang tidak saya senangi. Itu agama Kristen. Nah, saya sangat tahu ya. Saya juga pernah di pondok pesantren selama 6 tahun. Diantarkan oleh mama saya ke pondok pesantren. Agar iman saya kuat, akidah saya kuat, Islam saya kuat. Saya tahu karena sering diperdengarkan oleh ustadz dan ustazah bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Saya juga sering diperdengarkan wa man kharajal minal Islam yadkhulun nar. Siapa yang keluar dari agama Islam itu masuk neraka. Bahkan sering diperdengarkan yang keluar dari agama Islam bukan saja masuk neraka, tetapi menjadi kayu api bakar neraka, ya, menjadi kayu api di dalam neraka sana. Bukan saja masuk neraka, lebih daripada itu, menjadi kayu bakar di dalam neraka. Lalu, kenapa saya bisa masuk Kristen kalau saya sudah tahu bahwa agama yang paling benar, yang pertama adalah agama Islam, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, dan saya juga sangat tahu bahwa yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka, bahkan menjadi kayu bakar dalam neraka, itu karena kasih karunia Bang, kasih karunia Tuhan. Pada tahun 2014, saya masuk ke grup Islam Bertanya Kristen Menjawab, 2014 akhir. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup itu, di Facebook Bang, sampai sekarang grup itu masih ada di media sosial, di Facebook. Nah, di grup itu terjadi perdebatan antara Kristen dan Islam, antara Islam dan Kristen. Tiap hari terjadi perdebatan.
Bisa dikatakan juga di sana saling menghina, saling mencaci maki, saling mengolok-ngolok, saling menjelekkan. Tapi ada satu bapak yang tidak pernah menghina, yang tidak pernah membalas caci maki saya, namanya Bapak Kurnia Budi. Ketika saya mencaci maki, mengolok-ngolok kekristenan, menghina Tuhan Yesus, saya mempertanyakan tentang kemanusiaan Yesus. Mereka bukan jawab, tetapi justru saya dihina. Nah, ini tambah amarah saya. Ya, di saat saya tambah amarah, Bapak Kurnia Budi selalu hadir di bawah kolom komentar saya. Beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, perlu Mas Pendi ketahui bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu tidak sama. Itu bukan pribadi yang sama. Seandainya Mas Pendi tahu siapa yang mati di atas kayu salib dan apa tujuan dia mati di atas kayu salib, Mas Pendi sangat terkagum-kagum dengan pribadi Yesus. Jadi Mas Pendi jangan samakan antara Isa dan Yesus. Isa dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Yang disalibkan adalah walakin subbihalahu. Yang disalibkan dan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Ditanya sama Bapak Kurnia Budi itu, saya tidak jawab karena saya tidak bisa jawab karena Al-Quran tidak mencatat siapa yang diserupakan. Lalu beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil, ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran manapun, lebih-lebih lagi bila dibandingkan dengan ajaran Mas Pendi, kamu sangat terkagum-kagum dengan ajaran Injil. Lalu beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, saya melihat profil kamu pernah mondok di pesantren. Tetapi saya tidak menemukan tulisan kamu di komentar ini. Komentar kamu di grup ini menunjukkan ada karakter santri dalam komentar kamu. Komentar kamu tidak beda dengan komentar orang yang tidak mondok, yang tidak pesantren, caci maki keluar. Lalu beliau yang terakhir beliau katakan, Mas Pendi, kalau kamu sudah tahu kebenaran nanti, kita sambung lagi ya Mas ya, katanya. Hati saya berkata, Bang Yudub, Yusuf. apa yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kenapa Pak Kurnia Budi ini berbeda dengan orang Kristen yang lain yang ada di grup ini? Kristen yang lain, dia membalas caci maki saya, membalas hinaan saya. Tapi Pak Kurnia Budi ini tidak. Apa yang dipelajari oleh beliau? Buku apa yang dibaca oleh Pak Kurnia Budi? Sehingga singkat cerita, iseng-iseng, saya tulis di Google, saya ketik Bible. Ketika saya ketik Bible, keluar satu ayat, Bang Yusuf. Ayat apa yang keluar? Seandainya ayat yang keluar, di mana Petrus menyangkal Yesus, saya tidak menjadi orang Kristen. Saya tidak menjadi pengikut Kristus. Seandainya ayat yang keluar, di mana Yudas Iskariot menjual firman, saya tidak menjadi pengikut Kristus, apalagi menjadi hamba Tuhan atau menjadi evangelis. Tidak. Tetapi ketika saya ketik Bible di Google, muncul satu ayat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. La ahadan yadkhulu ilal jannah illal bi. Ayat itu yang muncul. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang muncul, Bang, ketika saya ketik Bible di Google. Waktu muncul Yohanes 14 ayat yang ke-6 di Google, hati saya berkata, oh Tuhan, siapa dia ini? Bukankah dia itu nabi? Dia rasul, dia utusan. Tapi kenapa dia berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup? Kalau dia nabi, tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Kalau dia utusan, tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Kalau dia rasul, lebih-lebih lagi tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Saya cari dalam iman saya, Bang. Ada 25 rasul yang wajib saya imani. Di antara 25 rasul, saya cari satu persatu, saya lihat satu persatu. Tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu nabi pun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Sementara pemuka agama dan para ustadz mengatakan, semua nabi, semua rasul itu adalah jalan menuju ke surga. Tapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada. Singkat cerita, Bang, saya berdoa, saya pernah juga bertanya kepada seseorang ya, yang tahu tentang agama.
Mereka berkata bahwa Yesus itu sebatas nabi dan rasul, Pendi, dia bukan Tuhan. Saya mengatakan, saya tidak tanya dia Tuhan atau bukan. Yang saya tanyakan, kenapa dia berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang itu berkata, Pendi, Yesus lahir ke dunia ini hanya untuk membawa kita ke surga. Dia memperkenalkan siapa itu Allah kepada kita. Dia bukan Tuhan, Pendi. Dia utusan, dia nabi, dia rasul. Saya berkata, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya pulang, saya masih merenungkan dalam hati dan pikiran saya masih mencari referensi, siapa tahu ada nabi yang berani berkata seperti itu. Lalu saya sejajarkan Yesus dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul-rasul yang lain. Tidak ada satupun yang berani berkata seperti itu, Bang Yusuf. Jadi singkat cerita, saya sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan pelanggaran saya. Saya takut murtad ya Allah, jangan sampai saya murtad ya Allah. Jangan sampai tetapkan iman saya dalam Islam ya Allah. Saya tahu inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Engkau agama Islam ya Allah. Saya tahu yang keluar dari agama yang Engkau ridai masuk neraka ya Allah. Jangan sampai saya murtad ya Allah. Singkat cerita Bang Yusuf, saya mendengar suara di telinga saya, akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Sehingga lama setelah itu saya ambil keputusan, singkat cerita, untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tinggalkan agama Islam. Kenapa saya tinggalkan agama Islam? Karena saya menemukan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Itu Bang Yusuf. Saya tidak mengatakan agama itu tidak baik. Semua agama itu baik, Bang. Tetapi agama Kristen mengajarkan tentang kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Ya, akulah kebenaran. Abang boleh cari di dalam iman yang abang anut sekarang. Nabi mana, Rasul mana yang berani mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kehidupan? Tidak ada. Abang boleh cari di dalam iman yang abang anut sekarang. Di antara Rasul yang abang imani, 25 Rasul wajib abang imani. Benar apa tidak? Kalau seperti saya, Mas Pendi, artinya kalau Quran itu jangankan baca, pegang saja saya tidak pernah selama jadi Islam. Oh, enggak, saya tidak tanya Al-Quran. Rasul, benar tidak yang saya sampaikan? Di antara 25 Rasul, abang cari satu-satu. Ada tidak yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ini Bang Yusuf, Bang YouTube harus pahami. Jadi pesan saya, selama nyawa masih ada, nafas masih ada, ya, apalagi saya kembali kepada jalan yang benar, Bang. Kembali kepada jalan yang benar. Saya tidak mengatakan kepada Bang Yusuf, Bang, ayo masuk lagi ke agama Kristen. Tidak, agama Kristen tidak menyelamatkan. Ya, Kristen itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Kembali kepada Yesus, Bang. Iya, makasih banyak nih Mas Pendi atas sanunya, karena saya juga kembali berpikir bahwa memang selama saya di Kristen dulu, artinya gimana ya, seperti orang liar begitu, jadi tidak pernah mengenal seperti ini waktu di Kristen, lebih-lebih waktu saya masuk Islam. Nanti setelah saya mulai berpikir, di antara teman-teman apa semua selalu bilang begini, saya coba buka, ada sudah lebih 1 bulan ini, sudah hampir 2 bulan ini saya buka-buka Qomal, saya belum pernah masuk. Jadi saya ini baru 3 kali masuk di Pak Bom dengan masuk di siapa ini, Pak Salomo. Nah, ini saya masuk di sini sekali. Tuh. Oke. Jadi saya mendengarkan perdebatan. Yang saya kagetnya waktu itu, sebelum dengar Qomal ini saya cerita dulu. Siap. Saya waktu masih Islam, waktunya masih ini, sekarang kan masih Islam saya ini. Saya pergi tahlilan ini, Mas Pendi. Saya rajin dulu pergi tahlilan, tapi saya tidak tahu tahlilan gimana, cuman karena kebiasaan saja. Orang-orang sekitar sini tahlilan kan gitu. Apa namanya itu, yasinan, kau orang sini bilang apa itu? Iya. Kalau setiap malam Jumat itu saya ikut itu. Yasin, Yasin berarti. Ya, Yasin. Setiap malam Jumat, di sini kan Jawa. Jadi setiap malam Jumat pindah-pindah rumah pindah ke rumah, yasinan begitu setiap malam Jumat. Nah, saya mungkin dalam beberapa kali ikut itu tidak saya terlalu paham dia nama. Tetapi di hari terakhir saya ikut itu, saya sempat dengar itu
doa yang diceritakan tentang Muhammad begitu, bahwa didoakan supaya dia selamat dengan apanya itu, dengan keluarganya apanya kayak itu disebut di situ. Saya kembali waktu pulang ke rumah, saya duduk pikir-pikir, dah ya saya dengar di Kristen ini keselamatan. Loh kok di Islam kenapa nabinya tidak selamat ini, didoakan gitu agar selamat. Nah ini ya saya kaget di situ. Nah saya mulai berpikir, wah masa nabinya saja masih didoakan sama umatnya begitu, tidak selamat. Itu. Ini nyata saya dengar ini. Karena berapa kali saya pergi saya tidak terlalu dengar itu, karena mereka yasinan, saya di samping cerita-cerita sama teman begitu. Itu. Jadi tidak sempat. Begitu saya masuk ke dalam waktu terakhir kalinya itu ikut yasinan itu, saya dengar itu saya sudah tidak injak lagi yasinan itu. Sudah tidak ingin karena dengar kata itu. Nah, setelah berjalan waktu di Komal ini saya buka, mulai ada perdebatan. Saya sudah dengar ini gurunda begini yang diandalkan betul itu, saya mulai senang mengikuti. Saya mau belajar betul di situ. Bagaimana ceritanya si gurunda ini yang disebut yang diandalkan betul. Saya kaget perdebatan itu ada muncul. Ini lagi tiba-tiba lagi saya dengar bahwa ada di dalam satu kitab yang dikatakan bahwa wahai engkau yang diturunkan ini, sesungguhnya engkau itu gila. Saya kaget loh, kok ada catatan begitu dalam. Benar apa tidak saya ikuti terus. Tapi dalam perdebatan itu yang dipertanyakan sama orang yang punya ini, dia tidak bisa menjawab sama sekali. Nah ini saya pikir dia ini sudah guru betul ini, diandalkan di Komal ini kalau perdebatan. Itu suaranya paling besar itu saya dengar. Tapi nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, diam. Sekali aja kedua harinya saya buka lagi di VT-nya. Loh kok kenapa dia mengatakan bahwa waktu berdebat dengan ini dia kalah, dia lari, dia tadi. Saya kaget lagi loh, kok nyata-nyata saya baru-baru dengar 2 hari yang lalu kok buat VT kayak begini. Pembohong manusia ini. Nah, di situ sudah mulai turun anuku lagi. Saya bilang, saya kasih kait-kait semua itu. Tidak benar ini. Makanya saya berusaha masuk di Komal, bertanya bagaimana sebenarnya ini gitu. Saya juga selalu malam renungkan. Jadi setiap ada kata-kata di Alkitab apa disebut, saya catat itu. Karena Alkitab itu ada di saya ini, masih ada. Iya, itu. Setiap ada perdebatan saya catat. Saya buka, saya baca-baca. Nah, sekarang abang catat lagi. Itu adanya di KS Al-Hijr ayat 6. Abang catat itu. Oh, kalau itu sudah ada. Lah itulah yang dikatakan itu. Iya. Ya itu. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nah, itu bunyinya, Bang, ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nah, itu bunyinya. Nah, itu yang saya dengar itu, perdebatan itu. Pakai itu ya Al-Hijr ayat 6 itu. Nah, di situ saya kaget, ada saya catat juga ini. Karena saya kan tidak tahu mau di Alkitab, mau di apa, saya tidak tahu bilang ayatnya ini, ayatnya berkata begini, berkata. Saya tidak tahu itu. Di Gerunda dia, Bang, ya. Gerunda abang itu ya. Gerunda abang itu. Iya ya. Iya. Diam dia waktu itu. Dia diam. Setelah itu ada suara-suara kayak orang tua suaranya itu. Yang temannya berdebat itu. Itu. Langsung dibilangi. Kau kelasmu kelas sanawiyah. Belum bisa apa-apa. 2 harinya muncul. Ini si lawan debatnya si guru ini bilangi dia. Kamu itu kelasmu kelas sanawiyah. Nah. 2 harinya dia mengatakan dia menang. Dia ini. Loh kok kuat sekali bikin pitian tidak benar orang ini. Nah nyata-nyata baru-baru 2 hari yang lalu saya dengar ini. Akhirnya sudah mulai turun saya punya niat untuk belajar sama dia. Karena saya katakan, loh kok baru-baru saya dengar kok dia bohong lagi bilang dia benar, dia menang. Nah saya bilang tidak cocok dijadikan panutan orang ini. Nah makanya itu. Saya catat itu ada juga itu Al-Hijr itu ayat 6. Al-Hijr 6 itu. Tapi saya tidak tahu buka di Quran mana. Cuman saya tanyakan saja. Pernah saya tanyakan sama teman.
Kalau kamu Islam, coba-coba kau buka dulu, coba itu, baru tanyakan saya apa artinya itu. Coba. Tapi belum ada yang sampai sekarang, belum ada yang sampai ke saya. Nah, itu anunya itu. Saya tanya juga sama teman-teman ini. Bilang apa artinya, coba baca-baca dulu itu, baru kasih tahu saya apa artinya kalau di Indonesia kan itu. Tapi belum ada yang sampai sama saya itu. Itu. Bang YouTube. Ya, 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 Fendi. abang jangan lagi banyak cerita. Itu di bawah banyak kali orang yang kejang-kejang. Ya. Permintaan saya sama abang, kembalilah ke jalan yang benar, bang. Kalau hati saya sudah mulai semenjak buka itu komal-komal itu, apalagi habis dengar itu abang yang saya anggap Semuanya kembali, bang. Abang kembali Iya. 100%. Tubuh abang, jiwa abang, roh abang kembali, bang. ya, Kepada dan itu Tuhan. hari- Jangan sampai ada di dalam tubuh kita ini dua nahkoda. Jangan. Iya, ya. Saya teringat kemarin dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Cipto. Ketika ada dua mahkoda di hati kita, dua tuan di hati kita, itu kita dimuntahkan, bang. Iya, betul, Bang. Saya alami tuh. Kayak saya bingung. Orang bingung sekarang, saya orang bingung ini. Entah di Kristen, entah di Islam begitu. Tapi hati saya kenapa begini ya? Setiap orang berdebat, apalagi kalau saya tahu bahwa perdebatan itu dia mencaci maki Kristen, saya betul-betul di situ komen yang membantah dia kan begitu. Oh, kamu Iya. tidak benaran begini, kalau memang kamu agama ini begini. Tapi saya kan apakah saya bantah yang ini? Nah, saya agama di situ satu agama. Berarti kan saya kembali, berarti hati saya ini sudah lari ke sini. Itu. Kalau hati Mas Pendi kayaknya saya sudah lari ke situ. Cuman karena duniawi kan begitu. Ya, dengan harus punya persyaratan kan begitu kembali. Apa persyaratannya kembali? Kalau kembali nggak ada persyaratan, bang. Iya, ya. Oh, begitu ya. Iya, kembali. Abang kembali. Karena itu hari Mas Pak Bom juga saya minta didoakan. Jadi kita sempat dalam komal suruh minta didoakan kembali apa semua. Itu sampai saya nangis-nangis juga dengar itu merinding betul. Itu. Malam ini kita doakan abang ya. Sebelum abang turun kita doakan ya. Ya, siap. Siap Mas Pendi ya. Ada lagi yang mau abang sampaikan sebelum kita doakan? Saya ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan karena saya ini kan sudah sendiri sekarang ini bersama dia anak-anak. Abang tinggal di mana sekarang? Abang sekarang tinggal di mana? Saya di Sulawesi Tenggara, Bang. Mas. Oh, oke. Anak saya 2, satu sudah kerja di kota Kendari, yang satu kelas 3 STM. Gitu. Yang saya inginkan mudah-mudahan kalau saya jadi pengikut, saya artinya sudah sah di mata keluarga jadi pengikut kembali. Dan itu memang harapan keluarga saya. Karena selama ini kan mereka sampaikan, kamu itu tidak ditahu. Kalau seandainya kamu meninggal, kamu mau dikubur di mana? Begitu. Kemudian jawaban saya begini, kalau toh juga boleh saya mati kan, ya saya tidak tahu apa-apa lagi, ya terserah saja. Mau dikuburkan, mau dikasih bawa air kah atau gimana? Gitu. Nah, mereka bilang bukan jawaban itu. Kau harus berpikir, nak. Saya bilang. Ya itulah yang menjadi dilema juga buat saya. Itu. Jadi kalau keinginan saya, kalau seandainya saya bisa didoakan, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan dan diketuk pintu hatinya saya untuk mengikut kembali ke Kristus. Dan kalau bisa juga anak-anak saya. Amin. Itu yang permintaan saya, Mas Pendi. Siap abangku, siap. Kita doakan abang ya. Pak Nabirong, my brother. Shalom. Bang Shalom. Bang Nabirong. Shalom Bang BAB. Shalom. Salam kenal. Ya. Satu sebenarnya yang penasaran saya ya sebelum kita doakan ya. Abang di room Islam itu tidak mendapatkan pengajaran kah tentang Quran gitu, Bang? Di room Islam itu agama saya itu saya bukan bilang karena saya tidak pernah masuk, Bang. Oh. Tidak ingin masuk tapi karena dengar dari bawah. Dengar dari bawah aja. Iya, saya selama abang dengar apa pengajaran yang mereka itu Bang di sana? Ya
yang selalu saya dengar kalau misalkan di komal-komal ini, ya artinya kalau mereka sendiri yang bercerita, tidak lain dan tidak bukan, ya sudah itu, dia merendahkan, mengapakan semua. Nah, kemudian di saat perdebatan tidak pernah saya dapatkan satupun perdebatan itu yang masuk di akal saya setelah mereka berdebat dengan agama lain. Oh, tidak ada dapat poin yang penting Saya- gitu yang saya tidak menjawab pernah dapat poin. pertanyaan-pertanyaan. Iya, iya, iya. Pertanyaan-pertanyaan itu terjawab dengan baik gitu, tidak ya? Iya, dan selalu saya dapatkan tidak pernah dijawab dengan, misalkan saya jawab dengan diri saya, dengan keluarga saya, mungkin saya jawab sesuatu persoalan itu di dalam keluarga saya, tetapi dia selalu melihat di keluarga orang lain, Orang lain gitu, Ya. tetangga sebelah ya. tetangga sebelah ya. Jadi itu yang saya bikin Menjawabnya anu. pakai orang sebelah gitu ya. Iya, Oke, iya. oke. Itu, dan mau saya ingin sekali saya lihat di komal-komal seiman saya itu yang di Islam, maunya kenapa tidak pernah membuka persoalan Qur'annya di dalam komal. Artinya misalkan seperti di Kristen kan selalu Ya. saya lihat selalu ditulis di situ kelahiran Tuhan Yesus. Itu yang dibahas. Islam Ya. masuk dibahas itu, tetapi di Quran tidak pernah saya lihat. Di Islam tidak pernah saya lihat mereka buka komal membahas masalah di dalam Qurannya. Untuk diperdebatkan tidak berani diperdebat. Makanya saya sesalkan sekali. Oh. Kenapa yang diperdebatkan ini selalu agama Kristen, tetapi kenapa di Islam tidak pernah diperdebatkan masalahnya? Itu. Ya, ya, ya. Oke. Apalagi oke. baru-baru saya sempat dengar juga bahwa bagaimana katanya kamu bisa masuk di Quran sementara ya bukan Quran kamu. Itu. Ya, ya, ya. Nah, itu yang saya pikir anukan. Bapak ada dapat belajar di sana, tidak ya? Iya, enggak pernah saya dapatkan sesuatu tidak yang dapat, ya. teristimewa begitu yang masuk di Ya, pikiran saya. poin-poin penting ya. Poin-poinnya enggak ada. penting. Enggak ada. Ya, tentang bagaimana ketika ada orang lain bertanya tentang agama kita ternyata tidak terjawab oleh Tidak terjawab. Ya. Qurannya sendiri gitu Iya. namanya. Ya, Tetapi itu yang selalu saya- malah menyerang ke sebelah gitu ya, Ya, menyeberang menyerang ya. dia, menyerang. Ya. Oke. Itu yang iya, bikin iya. saya anu. Kemudian memang kebiasaan mungkin ya. Artinya bagaimana yang saya dengar itu suara paling terbesar memang. Iya. Kalau saya dengar kenapa ini suara besar sendiri gitu. Baru kentara sekali saya dengar itu. Nyaring betul. Dan Iya, iya. tidak bisa kita mengelak bahwa yang bahasa yang dia keluarkan itu tidak ada sifat-sifat orang tua, punya etika, tidak ada. Itu Tidak menunjukkan tidak menunjukkan. pengajaran yang rahmat Iya, maksud saya begini. gitu ya. Seandainya saya duduk, misalkan ada pesta kan, saya duduk, kita bercerita-cerita begini, dia mengeluarkan bahasa itu seakan bahasa anak-anak lah, bahasa-bahasa yang tidak ada sopannya yang dikeluarkan. Apalagi kalau ada yang orang lebih tua dari kita, dia tidak pakai seperti itu. Tidak ada sistem penghargaan. Oh, saya ini muda, oh ini tua. Yang dibilangi malah tua bangka. Itu yang saya tidak suka dengar. Nah, itu. Oh. Itu makanya saya bilang, wah ini memang tidak ada sopan santun memang. Jadi gitu. Oke, Pak. Ya, kita kembali ke firman Tuhan, dikatakan dari buahnya lah kamu mengenalnya, pohonnya. Jadi Nah, kalau itulah. pohon itu Yang kita saya bisa kenal dari buahnya. itu lagi. Minta maaf saya potong. Ada juga saya pernah dengar itu bahwa buah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik, pohon pohon yang yang baik menghasilkan buah yang baik. Saya pikir, loh, nah yang saya dengar kamu buruk sekali loh, kok kamu mengucapkan itu. Tambah-tambah lagi saya punya pikiran, wah sudah jelas. Tetapi Iya. dilarikan lagi ke orang lain. Padahal yang melakukan ini adalah dia. Iya, jadi itu yang banyak saya dapat di Komal ini. Itu banyak sekali. Iya. Oke, oke. Ya. Siap. Itu teman kita ini juga yang baru ini, mungkin Abang juga pasti kenal lah ini, namanya sering melanglang buana kok ini. Ya, dia juga, saya rasa beliau ini juga belum baptis, tetapi sedang belajar tentang Iya, kekristenan. betul. Ya, Bang BAB ini ya, gitu. Seperti yang dikatakan juga teman, pernah saya dengar bahwa mengimani dulu baru apa itu?
Pernah saya dengar. Nanti prosesnya, nanti proses iya, saya dengar. pembagusannya, Itu ya. yang saya Jadi dengar abang juga banyak berarti. belajar dulu saja. Iya, betul. Abang betul, banyak iya. belajar baca, abang kembali Iya. coba membaca dan pahami dulu tentang kekristenan kembali. Iya, betul. Baru nanti kalau sudah yakin dan fix abang ambil keputusan, baru ambil keputusan. Iya. Gitu. Di sini sudah banyak dukungan juga untuk di keluarga, sudah banyak teman-teman sahabat yang sudah banyak menyampaikan. Kapan sih Iya. kamu masuk ini? Kapan sih kamu nantilah? Nah, inilah Oke. saya dapat kami di sini Komal banyak saya belajar, walaupun saya cuma mendengar begitu. Banyak saya belajar di sini Komal ini. Oke, abangku siap, mantap. Iya. Bang Pendi gimana? Mau Iya. didoakan dulu atau bagaimana? Iya, Silakan. kita doakan. Bersyukur ya, Bang, abang masih berpikir. Yang membuat teman-teman seperti itu, Bang ya, keistimewaan mereka, Bang, mereka bebas, ya, bebas berbicara. Kalau kita tidak bebas berbicara, Bang, kita untuk mengungkapkan sesuatu itu kita takut-takut, Bang, kena dengan penistaan agama. Inilah kelebihan daripada pihak seberang, Bang. Maka kalau abang lihat ya, bagaimana mereka mengutip ayat Alkitab, mereka membahas Alkitab, itu dengan bebas mereka bahas, Bang. Dengan Iya, bebas betul. mereka menafsirkan, Bang. Betul, Apakah kita bisa seperti itu? Tidak bisa. Kalau kita lakukan, kita paksakan diri untuk membahas seperti yang mereka bahas punya kita, itu langsung dianggap penistaan agama, dan banyak orang yang mengatakan di bawah, tangkoi, rekam, lapor. Bahkan tidak segan-segan banyak orang mengatakan holol doroh, ya. Oh, iya. Itu, Bang. Baik, Bang, kita akan doakan abang ya. Abang bukakan Iya. hati, bukakan pikiran abang. Amin. Kami semua akan mendoakan. Yang di atas akan mendoakan abang, yang di bawah juga kita minta Bapak Ibu, Teman-teman di bawah ya, teman-teman untuk mendoakan ya. Oke, mari Jadi Bang. minta YouTube. maaf ini, Mas Pendi, ini saya sudah 3 kali didoakan di sini. Oh, siap. Sudah 3 kali dengan ini saya didoakan di Komal ini. Tidak apa-apa. Tapi tidak saya apa-apa. bersyukur. Ya, semakin banyak yang doakan saya semakin bersyukur. Amin, amin. Iya. Oke, lanjut, Bang. Oke, kita doakan ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas kebaikanmu, kami berterima kasih atas kemurahanmu, kami berterima kasih atas pertolonganmu Tuhan, kami berterima kasih atas pemeliharaanmu ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur di mana malam hari ini anakmu yang terkasih Bang YouTube akan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam nama Yesus kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan jamah hatinya. Tuhan perkenalkan diri kepadanya lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan perkenalkan diri kepadanya, Tuhan jamah hatinya, Tuhan datang dalam hidupnya ya Bapa. Setiap pergumulannya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya pertemuan kami malam ini tidak ada yang sia-sia. Pertemuan kami mendatangkan berkat bagi Bang YouTube, dan kami percaya dia akan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tergenapi firman-Mu dalam Injil Yohanes 10 ayat 28 kepada Bang YouTube. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kami Amin. yakin Tuhan, Bang YouTube ada dalam lindungan Tuhan, keluarganya, putra anak-anaknya, Tuhan pelihara, Tuhan jamah, Tuhan Amin, selamatkan. amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Siap, Bang Makasih, Yusuf Mas ya. Pendi. Makasih Mas Pendi. Iya, iya. Sama-sama Bang, Tuhan sama-sama. berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oke, Bang. Kita mau naikkan dulu yang lain, Bang Yusuf mungkin bisa nyimak di bawah atau gimana? Iya, saya bisa di bawah, bisa juga di sini. Kalau bisa saya di bawah. Ya, saja nggak apa-apa. bisa. Ya, sebentar ya. Ya, oke. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Di atas aja, Bang. Iya, lanjut.